Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Diandra Kinanti dari kelas ASP 23 NIM 413120114. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Sejarah peraturan dimulai pada era pertama, di mana itu mengenai era Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Tahun Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, pada era kedua, itu mengenai era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pada era ketiga, yaitu era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Lalu pada era keempat, yaitu era Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kerangka dasar desentralisasi tercatat pada Pasal 18 Bab 6 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, masing-masing punya Pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi pada pasca krisis ekonomi 1997 atau 1998, itu terjadi berbagai perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, dan termasuk tata pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, atau dikenal dengan istilah Big Bang, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia, yakni dengan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Selanjutnya, desentralisasi ini memberikan konsekuensi pada pola hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Di dalam kerangka dasar desentralisasi ini merujuk kepada money follows function dan money follows program. Jadi ada desentralisasi kewenangan atau otonomi, disertai dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan revenue dan pengelolaan belanjanya atau expenditure. Jadi assignment kepada daerah ini yang tadi saya jelaskan itu ada dibagi dua, yaitu revenue atau sumber pendapatan atau pendanaan dan expenditure atau pengelolaan belanja. Revenue ini terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa, pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain, dan pinjaman daerah. Sedangkan expenditure ini terdiri dari pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah. Lalu terdapat amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 1 ini tentang negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang lebih tepatnya pada ayat 1. Lalu di pasal 18, pada ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Lalu pada ayat kedua, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada ayat ketiga, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat DPRD, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu. Lalu pada ayat keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Lalu pada ayat kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Lalu pada ayat ke-6, pemerintahan daerah
tetap berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lalu pada ayat ke-7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Lalu pada pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Lalu pada ayat kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pada pasal 18B, pada ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Lalu pada ayat kedua, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu terdapat asas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi ini adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Lalu yang kedua ada dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selanjutnya terdapat 3 klasifikasi urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu yang kedua, ada urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Lalu yang ketiga ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi urusan pemerintahan absolut ini terdiri dari pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fiskal. Prinsip dari urusan pemerintahan absolut ini adalah dilaksanakan sendiri, dikonsentrasikan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tidak dapat tugas pembantukan kepada daerah otonom karena tidak ada OPD yang melaksanakan dan anggarannya itu dari APBN. Lalu, urusan pemerintahan konkuren ini terbagi menjadi 2, yaitu wajib dan pilihan. Nah, konkuren yang wajib ini juga terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Yang pelayanan dasar ini SPM, dan non-pelayanan dasar ini menggunakan prinsip asas pelaksanaan itu asas otonomi. Hak daerah bisa mengatur dan mengurus urusan yang sudah diserahkan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan kondisi daerah dalam kerangka NKRI. Dan anggarannya itu APBD. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan umum menggunakan prinsip kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, atau wali kota di wilayahnya. Dan pelaksanaannya itu di daerah dilaksanakan oleh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal. Dan pertanggungjawaban ini di mana si gubernur ini bertanggung jawab kepada presiden melalui mendagri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan anggarannya menggunakan APBN. Nah, urusan perintah wajib ini terbagi menjadi 2. Ada yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini ada 6, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Kalau yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini ada 18. Yang pertama tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan yang pilihan ini ada 8, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Jadi hubungan keuangan pusat dan daerah dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 ini ada 2 pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 23. Di pasal 22 ayat 1, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pada ayat kedua, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau hibah kepada pemerintah daerah atau sebaliknya. Lalu pemberian pinjaman dan atau hibah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR. Pada ayat keempat, pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD. Lalu pada pasal 23 ayat 2, pinjaman dan atau hibah yang diterima pemerintah pusat dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah atau perusahaan negara atau perusahaan daerah. Lalu HKPD dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 pada pasal 279, pertama, pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Pada ayat kedua, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan yang berdasarkan ayat 1 tadi kepada daerah meliputi A. Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang, dan pemberian pinjaman dan atau hibah, dana darurat, dan insentif fiskal. Lalu pada ayat ketiga, hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Lalu berdasarkan pasal 282 Undang-Undang 23 tahun 2014, pada ayat pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Lalu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Lalu pada ayat ketiga, administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana ayat 2. Lalu terdapat HKPD dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Berdasarkan pasal 2-nya, ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah atau TKD, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Nah, di sini terdapat struktur dana transfer ke daerah dan dana desa, yang terdiri dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY, dan dana desa. Berikutnya juga klasifikasi mengenai transfer ke daerah dan dana desa. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dapat diperinci menjadi dana transfer umum atau dana transfer khusus. DTU merupakan dana blok grant yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah. DTU ini terbagi dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. DTK merupakan dana yang alokasinya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. DTK ini terdiri dari dana alokasi khusus fisik dan DAK non-fisik. Kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber dana pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antar daerah,
dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berikut ini dana perimbangan terbagi jadi 3, yaitu ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah bisa terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam. Besaran DBH ini dilakukan berdasarkan angka yang ditetapkan dalam APBN yang merupakan rencana atau proyeksi untuk tahun berjalan. DBH disalurkan berdasarkan actual revenue sehingga pada akhirnya perlu dilakukan penyesuaian atas proyeksi awal. Jika terdapat selisih lebih dan atau akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dan atau lebih bayar untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. DBH pajak bersumber dari PPh pasal 21 dan pasal 25 atau 29 orang pribadi, PBB, dan cukai hasil tembakau. DBH sumber daya alam bersumber dari migas, pertambangan mineral, dan batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. DBH pajak dan SDA dibagikan berdasarkan 2 prinsip. Yang pertama berbasis daerah penghasil atau by origin, dan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan atau based on actual revenue. Berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil pajak menghasilkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi. Sedangkan daerah non-penghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Berdasarkan prinsip based on actual revenue, penyaluran DBH pajak dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagi hasilkan dari pajak dan cukai hasil tembakau pada tahun anggaran berjalan. DAU ini jumlah keseluruhannya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal ini adalah kebutuhan fiskal yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Dan alokasi dasar itu dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berdasarkan dari PAD dan dana bagi hasil. Pada tahun 2020, DAU terdiri dari DAU formula dan DAU tambahan. DAU tambahan sendiri diberikan untuk mengakomodasi bantuan pendanaan bagi kelurahan, bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan bantuan pendanaan untuk kebutuhan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. DAU yang berdasarkan formula disalurkan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU berdasarkan formula. DAU tambahan disalurkan secara bertahap. Yang pertama, DAU bantuan pendanaan kelurahan disalurkan 2 tahap. Tahap pertama nih paling cepat Februari, paling lambat Juni. Dan tahap kedua paling cepat Maret dan paling lambatnya September. Lalu yang kedua, DAU bantuan pendanaan penyetaraan Siltap Kades dan perangkat desa disalurkan dengan 2 tahap. Dan tahap pertama ini paling cepat pada bulan Maret dan tahap 2 paling cepat pada bulan Juli. Dan terakhir, DAU bantuan pendanaan penggajian PPPK disalurkan 4 tahap. Tahap pertama, 2, dan 3 berturut-turut paling cepat pada bulan Maret, Juni, September, dan tahap 4 pada Desember 2020. DAK ini terbagi menjadi DAK fisik dan DAK non-fisik. DAK fisik adalah salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana atau prasarana pelayanan publik, dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan prinsip money follow program. DAK fisik terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada DAK fisik reguler, yaitu untuk penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan standar pelayanan minimal, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Lalu yang kedua ada DAK fisik penugasan, yaitu untuk mendukung pencapaian prioritas nasional 2020 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik, serta lokasi prioritas tertentu. Lalu yang terakhir ada DAK fisik afirmasi, untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas, daerah perbatasan, kepulauan tertinggal, dan transmigrasi, serta percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Daya non-fisik itu bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Cakupan daya non-fisik antara lain belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, bantuan pelayanan administrasi kependudukan, dana pelayanan kepariwisataan, dan bantuan biaya layanan pengolahan sampah. Selanjutnya DID atau dana insentif daerah, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu. Besaran DID ditentukan oleh kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima terdiri dari: pertama, opini BPK atas LKPD, kedua, penetapan perda APBD tepat waktu, dan ketiga, penggunaan e-government. Lalu kategori kinerja, yaitu kategori penilaian terhadap perbaikan atau pencapaian kinerja daerah, yaitu kesehatan fisikal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan pengelolaan sampah. Selanjutnya ada dana otonomi khusus atau dana otsus, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Otonomi khusus ini ada Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ini ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaan otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus yang diarahkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di kedua provinsi tersebut. Dana otsus Provinsi Aceh, penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana otsus Papua dan Papua Barat ditentukan secara 2% dari pagu DAU nasional dan berlaku selama 20 tahun. Sedangkan dana otsus Aceh berlaku selama 20 tahun dengan alokasi tahun pertama sampai tahun ke-15 ditentukan secara 2%. Sedangkan tahun ke-16 sampai ke-20 ditentukan secara 1% dari pagu DAU nasional. Lalu ada dana keistimewaan DI Yogyakarta, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Sejak tahun 2015, alokasinya digunakan untuk 4 bidang kewenangan, yaitu yang pertama, kelembagaan pemerintah daerah DI Yogyakarta, kedua, kebudayaan, ketiga, pertahanan, dan keempat, tata ruang. Sesuai dengan undang-undang tersebut, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program atau kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Teknis terkait dan pengalokasian anggaran dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut akan dinilai kelayakannya berdasarkan kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional, kesesuaian dengan perda istimewa, dan kewajaran nilai program dan kegiatan, asas efisiensi dan efektivitas, dan pelaksanaan dana keistimewaan tahun sebelumnya. Lalu ada dana desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran dana desa dilakukan oleh DJPK dengan menyusun indikasi kebutuhan dana desa. Indikasi kebutuhan dana desa disusun dengan perhatikan persentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan undang-undang, kinerja pelaksanaan dana desa, dan kemampuan keuangan negara. Alokasi dana desa ini ada dibagi jadi 4, yaitu yang dasar pertama dihitung sebesar 69% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.
Dan yang kedua ada alokasi afirmasi, dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang punya jumlah penduduk miskin tinggi. Lalu yang ketiga adalah alokasi kinerja, yaitu dihitung sebesar 1,5% dari anggaran dana desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. Desa dengan kinerja terbaik tersebut adalah desa yang dipilih sebanyak 10% dari jumlah desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa, capaian keluaran dana desa, dan capaian hasil pembangunan desa. Dan terakhir ada alokasi formula yang dihitung sebesar 28% dari anggaran dana desa yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot masing-masing 10%, 50%, 15%, dan 25%. Berdasarkan rincian dana desa setiap daerah atau kabupaten kota, bupati atau wali kota melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Dana desa disalurkan dari rekening kas umum negara atau RKUN ke rekening kas daerah dan ke rekening kas desa atau RKD melalui rekening kas umum daerah atau RKUD. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 tahap. 40% paling cepat Januari dan paling lambat Juni, 40% lagi paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus, dan 20% paling cepat pada bulan Juli. Selanjutnya, penyaluran dana desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap. 60% paling cepat Januari dan paling lambat Juni, dan 40% paling cepat pada bulan Juli. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.